dari peristiwa yang terjadi begitu yang cukup memilukan ini, sebenarnya siapakah yang juga harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada bus? Sebelumnya saya atas nama Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia dan rekan-rekan mengucapkan turut bela sungkawa kepada almarhumah anak saya yang meninggal dan yang dalam perawatan semoga segera pulih. Jadi kalau kita bicara kecelakaan yang di Ciater kemarin atau kecelakaan itu berlangsung sebelum ini. Ini kalau kita coba tarik mundur dari semua kecelakaan yang terjadi ini, kalau menurut yang kami perhatikan 80% ini kendaraan yang tidak sesuai regulasi. Nah, kalau melihat kondisi ini kan jelas dan tegas faktanya. Kalau pemerintah itu hanya bisa membuat aturan, hanya bisa membuat regulasi, tapi lemah dan tidak mampu dalam pengawasan aturannya. Kenapa seperti itu? Ya karena terbukti kok kendaraan ini dengan surat-surat yang tidak jelas, tapi dia bebas berlalu lalang. Itu satu. Kedua, bodi bus sendiri dilakukan perubahan yang sangat-sangat menurut saya krusial, titik-titik krusial yang dia rubah sehingga menjadi satu struktur yang berbeda tanpa memikirkan dan menghitung hal-hal yang akan timbul. Dan terbukti pada saat kecelakaan mobil ini jadi terbanting mengguling ke kanan. Nah, tapi menurut kami kita nggak elok kalau terus tetap mengatakan hal-hal yang sudah terjadi dan untuk mundur. Jadi itu saatnya pemerintah mungkin sampai ke presiden harus mulai aware ke industri ini, ke ekosistem yang sudah. Hari ini industri transportasi ekosistemnya sudah rusak. Rusak oleh apa? Oleh pelaku-pelaku yang tidak sesuai regulasi ini yang bebas berjalan. Ya. Nah, ini mau sampai. Baik, Pak Sani, tadi Anda menekankan bahwa sebetulnya regulasinya sudah ada begitu ya, tapi memang banyak begitu pelaku, bisa kita katakan begitu pelaku usaha yang nakal begitu, sehingga tadi sekali lagi memasukkan surat-surat, kemudian tidak melakukan uji kelayakan dengan baik. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ada perubahan pada titik-titik yang krusial sehingga membuat bodi juga tidak aman begitu ya. Nah, ketika kita melihat sebetulnya kondisi di lapangan begitu berkaitan dengan seberapa besar ruang yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini sendiri untuk mengakali ya, ataupun juga untuk tidak mengikuti aturan yang sudah disediakan dari pemerintah ini seperti apa begitu. Dan mungkin ketika kita lihat mungkin kendalanya juga yang dialami oleh para pelaku usaha berkaitan dengan upaya untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti apa? Jadi kalau ditanya seberapa besar ruang, sangat luas sekali. Karena itu yang saya sampaikan tadi, Mbak. Sehari ini, sampaikan kemarin, yang namanya di jalan itu bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada pengawasan dan penegakan aturan yang tegas dan jelas oleh stakeholder. Nah, ini kan kita harus cermati dulu nih. Kan kalau saya monitor di media dan media sosial kan semua menghujat mengarah ke satu institusi. Saya tidak berbicara atau ada tendensi apapun. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dan domain Kementerian Perhubungan atau instansi perhubungan. Karena perlu diketahui Kementerian Perhubungan itu hanya punya kapasitas secara administratif. Dia tidak punya kewenangan untuk pengawasan dan penegakan di jalan. Mereka hanya bisa di terminal, jembatan timbang, dan di tempat di wilayah mereka, di lingkungan mereka. Nah, di jalan raya itu ada Polri. Dalam hal ini Korlantas, Ditlantas, dan Satlantas di semua Indonesia. Nah, makanya saya bilang ini kan butuh duduk bersama lintas instansi. Makanya Presiden harus hadir untuk melihat ini. Nah, ini tidak akan selesai. Kalau tidak duduk bersama, tidak akan selesai. Oke, baik. Pak Sani, kami juga mendapatkan informasi masih banyaknya oknum
yang mana ini untuk kelayakan uji atau uji KIR pada transportasi publik juga kalau kita pahami dan kita cermati masih ada begitu di tanah air kita. Sebetulnya Anda melihat di lapangan bagaimana sih praktik-praktik ini Pak Sani? Sebenarnya gini Mas, KIR itu kan hari ini kan KIR itu sudah, menurut saya sudah nggak susah. Karena apa? Karena saya ikut dan comply secara aturan. Dan biaya juga sudah tidak terlalu mahal. Nah, ini yang dianggap yang oknum, yang menganggap ada oknum dan teriak-teriak ini kan orang-orang yang ada penyimpangan-penyimpangan, mungkin overdimensi, overload dan bla bla bla, dan itu tadi tidak mau patuh, harusnya dia pikir dia cari gampang, cari celah, ada yang memberikan celah. Giliran hal seperti ini timbul, dia ngoceh. Nah, sebenarnya kan kalau dia comply dengan aturan, bawa aja mobil ke tempat KIR, apa yang ditolak itu yang diperbaiki, KIR lagi, selesai kan. Nah ini kan api itu kan asap itu kan ada api. Nah, ini yang saya cerita tadi. Semua ini berlaku dan berlangsung karena ada para pihak, ya kan. Nah kalau memang iya ada itu ya laporkan kok. Ya maaf, kami yang ada di POMI, kami tegas dan semua penuhi aspek-aspek yang apa yang harus kita penuhi, kirim mobil, kirimkan. Tapi kalau dipersulit, kita maju. Nah ini kan tidak, begitu dianggap, misal bannya tipis atau ada meja, dianggap nggak lurus apa, bukannya diperbaiki, tapi dicari solusi supaya bisa lurus. Itulah. Nyogok tadi. Nah, ya di mana ada ikan di situ ada kucing lah. Jadi jangan dimulai, maksud saya gitu. Oke, baik Pak Sani. Tapi di satu sisi begitu ya, dengan adanya kejadian ini mungkin kan ini adalah waktu begitu bagi pemerintah dan juga stakeholder terkait ya, tidak hanya Kementerian Perhubungan tapi seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya, bahwa banyak yang sebetulnya terlibat juga begitu. Mungkin akan melakukan evaluasi lebih lanjut lagi seperti apa dari sisi regulasi dan juga lain sebagainya begitu. Nah, sehingga mungkin juga ketika regulasi ini akan diperketat seperti yang tadi Anda sampaikan juga begitu ya, bahwa mungkin dari sisi punishment ya, dari sisi penegakan hukumnya juga masih belum kuat begitu. Ketika nanti ke depannya dari sisi regulasi atau mungkin penegakan hukum akan diperkuat, dan ini juga tentu akan berpengaruh ya kepada perusahaan-perusahaan yang juga sudah comply sejauh ini begitu. Apakah memang secara umum, secara industri akan siap begitu, Pak Sani? Pada prinsipnya kami yang bermanajemen clear, jelas dan comply ini sangat siap. Hari Even ini aturannya diperketat pun akan lebih lanjut lagi siap begitu Pak? Sangat siap. Oke. Tidak ada masalah dengan itu. No go item kita siap. Tapi itu tadi, kami untuk memenuhi itu butuh biaya. Ada investasi. Tapi kalau harus bersaing dengan yang nggak jelas, nah ini yang kami jadi nggak mau siap. Bukan nggak siap, tidak mau siap. Jadi ketegasan pemerintah yang kami butuhkan hari ini. Yang namanya usaha itu harus spend something lah untuk get something. Jadi jangan berpikir untuk get something terus tapi tidak mau spend something. Ini yang terjadi gitu.